Mohon izin Pak Pendeta, apakah benar bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua jenis binatang bersifat herbivora atau makan makanan dari tumbuhan saja, dan setelah manusia jatuh dalam dosa, ada beberapa binatang yang berubah bersifat dari karnivora atau makan binatang lainnya? Apakah mungkin binatang yang berubah sifat tersebut juga karena makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Mohon jawaban Bapak Pendeta. Nah, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, terutama kitab Kejadian, maka kita akan melihat bahwa memang pada awal Tuhan menciptakan dunia ini, maka semua itu diberikan makan tumbuhan. Jadi boleh dikatakan bahwa aslinya itu binatang-binatang itu adalah herbivora, ya. Kalau kita lihat Kejadian pasal 1 mulai ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Lalu ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Dari sini kita melihat bahwa memang aslinya tuh herbivora. Nah, terus kita melihat bahwa kok ternyata pasca kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, lalu terjadi perubahan. Terjadi perubahan di mana sejumlah binatang itu menjadi karnivora, sehingga binatang yang satu itu memangsa binatang yang lain. Terus selanjutnya ada binatang juga memangsa manusia, ada manusia juga memangsa binatang. Nah, bahkan ada juga manusia memangsa manusia, ya. Nah, apakah itu karena perubahan itu karena binatang itu juga turut makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Tidak ya, karena Alkitab tidak menceritakan hal itu. Seandainya binatang juga memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka itu sesuatu peristiwa besar yang mempengaruhi isi dunia ini, mestinya itu dicatat juga di dalam Alkitab. Tapi Alkitab diam tentang hal itu. Mungkin kita hanya bisa memberikan suatu dugaan ya, bahwa waktu kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, itu Tuhan memberikan hukuman bukan hanya untuk iblis yang menggoda Adam dan Hawa, bukan hanya untuk Adam dan Hawa yang makan buah itu, tetapi juga bumi, ya. Kita lihat bahkan tanah pun dikatakan terkutuklah tanah, ya. Jadi rupanya bumi ini juga ikut dikutuk. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa bumi yang terkutuk ini, ya, itu lalu mempengaruhi kehidupan dari makhluk-makhluk di dalamnya, sehingga akhirnya sejumlah binatang itu berubah dari herbivora itu menjadi karnivora. Nah, sekalipun kita tidak bisa dapat data secara akurat, tapi menurut saya itu jauh lebih memungkinkan ketimbang kita menafsirkan bahwa binatang pun ikut makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang, dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Selasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti
setiap hari Minggu di bawah tenda ini dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya, mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, Kekayaan Revival Kupang dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.